Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Ana Mama Kirana. Di video kali ini aku mau bikin kue kari puff. Sebenarnya kari puff tuh mirip dengan pastel ya, cuman kulitnya tuh lebih garing, lembut, dan berlayer. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu cara bikinnya, kita simak videonya. Langkah pertama, ini tuh aku mau bikin isiannya dulu. Di sini tuh udah ada kentang, kemudian aku potong dadu kecil-kecil seperti ini. Ukurannya tuh sama seperti kalau kita bikin isian pastel itu loh ya. Nah, di sini tuh aku menggunakan kentang kurang lebih sebanyak 1 kg. Untuk isian yang lain, di sini tuh aku menggunakan wortel. Nah, untuk wortel sendiri itu sama ya, diiris kecil-kecil dadu kayak waktu kentang tadi. Nah, kalau udah selesai dipotongin, ini tuh langsung aku mau rebus setengah matang. Kemudian tiriskan. Lanjut, aku mau numis bumbunya. Di sini tuh aku hanya menggunakan bawang merah dan bawang putih. Kemudian tumis sampai harum. Setelah harum, aku mau nambahin bubuk kari. Nah, bubuk kari ini aku menggunakan setengah bungkus ya. Satu bungkus tuh kurang lebih isinya 50 gram. Bubuk kari inilah yang menjadi khasnya kue kari puff. Jadi rasanya tuh ada rasa kari-karinya gitu ya. Kemudian aku tambahin juga ladaku. Nah, setelah semua bumbu masuk, kemudian baru aku masukkan kentang dan wortelnya. Ini tadi kentang dan wortelnya udah aku masak setengah matang loh ya, supaya masaknya nanti tuh nggak kelamaan. Aduk-aduk sampai semua bahan dan bumbu tercampur merata. Kemudian aku tambahin garam 2 sendok teh, kaldu bubuk, ini aku menggunakan rasa ayam 1 bungkus, dan gula 2 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai semua bumbu tercampur merata. Kemudian aku tambahin air 1 gelas, tujuannya itu supaya kentang dan wortelnya itu matang dengan sempurna. Lalu tes rasa. Nah, apabila airnya udah menyusut, kentang dan wortelnya itu udah mateng, empuk, baru kita matikan kompornya ya. Lalu kita pindahkan ke tempat seperti ini. Nah, lanjut aku mau bikin kulitnya. Pertama masukkan 750 gram tepung terigu, kemudian 250 gram mentega, kemudian garam 1 sendok teh, dan 300 ml air dingin. Ini aku menggunakan air es ya. Untuk adonan kulitnya sendiri tuh dibagi menjadi 2 ya, adonan A dan adonan B. Nah, ini tuh aku lagi bikin adonan A nya dulu. Uleni sampai semua bahan tercampur merata. Usahakan diulenin sampai setengah kalis ya. Nah, kalau udah setengah kali seperti ini, kita diamkan dulu ya. Kita pindah ke dalam tempat lain dan kita tutupin pakai plastik. Kemudian kita diamkan kurang lebih 30 menit. Lanjut, aku mau bikin adonan B-nya. Pertama, masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Kemudian minyak sayur sebanyak 130 gram. Usahakan minyak sayurnya ditimbang dulu ya. Kemudian kita aduk-aduk menggunakan tangan seperti ini. Nah, apabila kedua bahan ini udah tercampur merata, kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih kecil dan tutup dengan plastik atau kain yang bersih ya. Diamkan kurang lebih 30 menit. Nah, setelah didiamkan 30 menit, adonannya tuh menjadi lembut dan lentur seperti ini ya. Kemudian baru mau aku timbang.
Adonan ini nanti aku mau bagi menjadi 15 bagian. Nah, supaya beratnya tuh sama, jadi ini tuh aku timbang satu persatu ya. Untuk adonan ini aku tuh menggunakan 3 resep ya. Berhubung untuk jualan, jadi satu resep tuh aku jadikan 20 pieces supaya nggak kebesaran. Sedangkan pesanannya sendiri tuh ada 50 kotak. Jadi 20 kalikan 3 resep menjadi 60. Nah, sisanya buat icip-icip sendiri. Kemudian ini tuh adonan B-nya ya. Sama dengan adonan A, ini mau aku bagi menjadi 15 bagian. Supaya beratnya sama, ini juga mau aku timbang. Nah, setelah semua adonannya ini terbagi menjadi 15, kemudian aku tutup lagi menggunakan plastik ya, supaya nggak kering. Kemudian ambil satu bagian A, lalu pipih-pipihkan seperti ini, dan masukkan satu adonan B-nya. Kemudian bulatkan seperti ini. Lakukan sampai semua adonannya tuh habis. Nah, apabila semua adonan udah terbentuk seperti ini, lalu aku ambil satu ya. Kemudian aku mau rolling seperti ini. Berhubung aku tuh nggak punya rolling pin, jadi ini tuh aku rolling menggunakan pipa kecil seperti ini aja ya. Aku rolling membentuk persegi panjang. Aku gulung-gulung seperti ini, lalu kemudian aku rolling lagi seperti ini. Jadi rollingnya tuh 2 kali aja ya. Nah, kemudian aku gulung lagi seperti ini. Lakukan semua adonan sampai semua terbentuk seperti ini. Apabila semua adonan udah terbentuk seperti ini, kemudian ini tuh aku mau potong menjadi 4 bagian ya. Kemudian aku rolling lagi seperti ini. Ini tuh rollingnya harus benar-benar hati-hati ya. Harus pelan-pelan, gak usah ditekan, supaya layernya tuh nanti nggak terlepas. Nah, apabila adonannya udah pipih seperti ini, kemudian langsung mau aku isiin. Nah, yang tadinya adonannya tuh di atas, itu kan lebih kasar ya. Kemudian dibalik dan kita isi tuh yang bagian bawahnya, yang lebih halus. Ini tuh salah satu trik supaya nanti kari puffnya tuh kelihatan berlayer gitu ya. Jadi yang halus tuh di dalam dan yang kasar tuh di luar. Kemudian lipat dan pilin ujungnya. Ini tuh seperti cupit lipat kayak kalau kita bikin pastel itu ya. Nah, inilah hasilnya, 60 pieces kari puff yang udah jadi. Kari puff ini tuh langsung mau aku goreng ya. Panaskan minyak secukupnya, tapi jangan terlalu panas ya. Kemudian masukkan kari puffnya satu persatu. Apabila kari puffnya udah mengapung, sesekali diaduk ya. Jadi nggak usah sering-sering diaduk, takutnya nanti isinya keluar. Nah, apabila warnanya udah kecoklatan seperti ini, kemudian langsung kita angkat aja ya, supaya nggak gosong. Nah, tuh kelihatan kan layernya cantik ya. Dari penampilannya aja udah kelihatan ya, kalau kari puff ini tuh rasanya tuh pasti garing dan lembut. Lanjut, aku mau goreng, mau aku jadikan frozen food. Kalau mau dijadiin frozen food, itu gorengnya sebentar aja ya, setengah mateng. Cukup warnanya tuh berubah kekuningan aja ya, kemudian langsung kita angkat. Nah, cukup seperti ini aja ya warnanya,
soalnya kan nanti masih digoreng sekali lagi. Nah, inilah hasil kari pap yang udah digoreng mateng. Wih, renyah sekali ya. Teksturnya tuh garing dan lembut. Dan yang ini tuh kari pap yang udah aku goreng setengah mateng. Kari pap ini tuh kalau dimasukkan ke dalam showcase itu bisa bertahan 1 sampai 2 minggu. Dan kalau dimasukkan ke dalam freezer itu bisa bertahan sampai 1 bulanan ya. Nah, inilah isian snack boxku kali ini ya. Ada kari pap, tahu bakso, kue talam atau kue nona manis, dan satu lagi martabak mini. Nah, sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, mohon subscribe, like, dan komennya ya. Dan buat teman-teman yang udah, terima kasih. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya. Wassalamualaikum.